Belum ini loh ya, belum mandi. Ini yang nutup siapa nanti? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya perkuliahan untuk hari ini, mata kuliah metode penelitian hukum ya. Ibu baru pulang acara, makanya bisanya setengah 6 ya kita. Jadi setiap hari Sabtu jam setengah 6 lah mungkin ya kita mulai perkuliahan kita di mata kuliah metode penelitian hukum. Iya, yang masih di perjalanan kameranya boleh di off kan ya, nggak apa-apa. Yang penting hadir gitu, karena kan ini Ibu record ya. Jadi absensinya itu nanti Ibu lihat di data record ini. Gini, kalau kalian nggak ada nampak namanya, nggak ada juga orangnya ya. Jadi bingung Ibu nanti mau ngasih nilai apa untuk penilaian absensi gitu ya. Bentar ya. Baik, ini ada semua orangnya ya. Ibu anggap ada ya. Walaupun kalian off-kan kamera, Ibu anggap kalian hadir ya. Siap, Bu. Cuma dia nanti kalau pulang ya. Sorry ya, maaf ya, agak ada sedikit gangguan. Bentar ya, sebentar ya. Baik ya, mohon maaf ada sedikit gangguan anak ya. Kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Ibu akan share screen ya mata kuliah. Ini udah apa lagi? Udah namanya. Untuk hari ini tentang penelitian hukum sosiologis empiris ya. Jadi Ibu udah nggak bisa. Ibu udah menganggap untuk penelitian hukum normatif. Untuk penelitian hukum normatif kalian sudah paham ya. Jadi hari ini Ibu akan bahas tentang penelitian hukum sosiologis empiris ya. Jadi di dalam penelitian skripsi itu dia ada 2 jenis. Memang sebenarnya 3 ya. Yang satu tuh campuran gitu. Tetapi yang lebih banyak itu adalah penelitian empiris dan juga penelitian normatif seperti itu ya. Jadi memang untuk normatif Ibu anggap kalian sudah paham ya, yaitu penelitian yang dilakukan secara library research ya, atau penelitiannya itu dia bersifat daftar pustakanya itu lebih banyak kepada bahan-bahan buku ya. Buku atau data-data yang dia bersifat normatif ya. Nah, kalau dia penelitian hukum sosiologis empiris ya, penelitian ini dia ini lebih menekankan kepada penelitian lapangan ya. Artinya penelitian lapangan di sini bahwa data-data yang kalian peroleh di dalam penelitian kalian itu berasal dari lokasi penelitian ya. Jadi memang dalam jenis penelitian hukum sosiologis empiris ini dia harus punya yang namanya lokasi penelitian. Itu perbedaannya dengan normatif.
ya. Jadi buat yang sudah bekerja sebenarnya sudah baik gitu. Dalam artian baik, kalian sudah ada tempat untuk melakukan penelitian ya. Yaitu di mana? Di tempat kerja kalian saja gitu, agar skripsi kalian itu bisa cepat diselesaikan ya. Jadi telitilah permasalahan-permasalahan yang memang ada di pekerjaan kalian ya. Agar apa? Agar memudahkan kalian untuk mendapatkan data penelitiannya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk penelitian hukum sosiologis empiris ini ya dipergunakan untuk memecahkan masalah hukum. Penelitian ini membantu para penegak hukum untuk memecahkan masalah hukum dengan jalan mencari informasi atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah hukum. Jadi memang penelitian hukum sosiologis empiris ini dia banyak membantu daripada penegak hukum, karena memang tipe daripada penelitian hukum sosiologis empiris dia lebih banyak kepada efektivitas ya, hambatan, kendala, kemudian juga terkait dengan bagaimana sebab dan akibat dari sebuah peraturan, yaitulah dia efektivitas ya. Dan juga bagaimana tentang keadaan hukum atau keadaan gejala hukum di tengah-tengah masyarakat yang dibutuhkan itu seperti apa gitu. Nah, jadi memang ya penelitian sosiologis empiris ini banyak dipergunakan oleh para peneliti yang ingin meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas dari sebuah hukum ya. Nah, kemudian Paiha, sini Dek. Kemudian penelitian hukum sosiologis empiris ini ya, dia punya yang namanya data ya. Jadi kalau dia untuk bahan hukum penelitian normatif library research, maka untuk bahan daripada penelitian hukum sosiologis empiris ini ya, dia itu lebih kepada data lapangan atau dia data primer ya. Jadi apa itu data-data primer? Ya, data-data primer itu adalah data-data yang memang ada atau memang dia hasil daripada penelitian yang dilakukan di lapangan. Jadi dia pakai data primer ya. Sedangkan kalau dia normatif bahan hukum primer, kalau dia data sosiologis empiris dia lebih kepada data primer, bukan bahan primer tapi data primer ya. Mengapa Ibu katakan data primer ya? Karena memang bab akhir ya, bab 4 daripada sebuah penelitian sosiologis empiris itu dia lebih banyak menggunakan data-data yang dia dapatkan dari lapangan ya, atau datanya itu dari hasil di lokasi penelitian yang ia temukan ya. Makanya cara untuk mendapatkan data penelitian empiris ini juga sebenarnya beragam ya. Ada dia caranya itu dengan melakukan wawancara ya. Kemudian ada juga dengan menggunakan angket ya. Angket tahu ya. Jadi angket itu kita menyebarkan beberapa selebaran ya atau kertas. Kertasnya itu dia dibuat berdasarkan pertanyaan, bisa jawabannya tertutup ya dengan pilihan ABCD, bisa juga dia pernyataan atau pertanyaan terbuka ya dengan memberikan jawaban esai gitu. Jadi memang untuk penelitian empiris dengan menggunakan angket ini juga banyak digunakan di dalam menemukan data penelitian di lapangan. Jadi dia bisa pakai ABCD ya, itu jenis daripada angket dengan pertanyaan tertutup ya. Dan bisa juga dia dengan menggunakan angket pertanyaan terbuka pertanyaan esai ya. Kemudian metode lain ya yang digunakan untuk penelitian hukum empiris ini juga bisa dengan menggunakan yang namanya observasi ya. Apa itu observasi?
Observasi itu kalian mengikuti secara langsung terkait dengan apa yang mau kalian teliti. Ya, misalnya kalian mau meneliti tentang bagaimana persidangan kasus tindak pidana korupsi. Ya, maka kalian melakukan observasi dengan cara ikut serta di dalam sebuah persidangan tindak pidana korupsi. Jadi gitu dia ya. Atau misalnya kalian mau meneliti tentang efektivitas daripada diversi, ya, diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka kalian bisa ikut serta dalam proses mediasi itu, duduk bersama dengan para community justice dan korban serta pelaku yang merupakan poin-poin daripada diversi, ya, kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi ikut langsung, itu ada observasi, ya. Jadi itulah beberapa jenis metode, ya, agar kita mendapatkan penelitian lapangan, ya, yaitu dengan wawancara, ya, bisa dengan angket, bisa juga dengan observasi atau langsung terjun ke lapangan, atau ada beberapa metode lainnya. Bisa kalian baca nanti di bukunya, ya. Ini ngomong-ngomong tentang buku, ya. Mana ini bukunya? Jangan di-off semua dulu videonya. Coba Ibu lihat dulu. Mana buku yang sudah beli buku, ya? Paiha. Mana? Oke, satu orang, si Peter. Mana lagi yang lain? Yang tapi saya lagi di jalan, Bu. ya, minggir sebentar lah, nggak bisa. Oke, ini si Osi Melina udah ada ya. Febrianto udah ada bukunya. Yang lain mana? Ella mana Ella? Izin Bu, lagi di tempat pesta dulu Bu. Bukunya di rumah. Reza udah ini. Banyak yang belum ya, masih 4 orang ini yang punya. Sama yang semalam berapa orang ya? 2 ya semalam, 2, 3. Masih 7 orang yang punya ini ya. Aduh. Belilah buku metode penelitiannya ya. Masih 7 orang dari berapa peserta kalian ini? Di sini aja ada 19 ya. 18. Baru 7 orang, berarti setengahnya juga belum ada nih yang punya buku. Ini udah pertemuan kita yang keberapa? Izin, Bu. Ya? Yang kelima kayaknya ya. Kelima apa keenam? Jadi Ibu harapkan punya bukunya ya. Bisa ya? Bisa, Bu, bisa. Oke ya, jadi minggu depan Ibu akan cek buku lagi. Bagi yang nggak punya, itu akan Ibu tandain ya untuk minggu depan ya. Siapa yang nggak punya Ibu tandai ya. Itu akan Ibu pertimbangkan untuk nilai A-nya. Ya, jadi Ibu akan memberikan nilai A ya kalau kalian itu mau dengar apa yang Ibu bilang. Masa buku aja pun sudah sampai 5 kali pertemuan kita belum ada, ya kan? Cobalah diiniin, apa namanya? Didengarkan dosennya berbicara apa, diikutin ya. Oke? Jadi Ibu harapkan ya minggu depan Ibu cek lagi. Ibu kan nggak maksa ya, mau karangan siapa terserah kalian, bebas. Mau kalian punya di Gramet, mau di titik gantung, atau mau pinjam sama senior kalian, ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting punya buku lah ya. Nah, setelah punya buku, harapan Ibu jangan kalian bawa tidur bukunya, ya kan? Tapi dibaca, ya. Apa yang Ibu kasih tema, Ibu kan selalu kasih tema ya. Kita minggu depan tentang ini, gitu. Jadi apa yang Ibu kasih arahan itu diikutkan, gitu ya. Temanya, misalnya hari ini kan tentang penelitian hukum empiris, ya kan? Maka dibaca, ya. Jadi jangan hanya 7 orang saja, nanti cuma 7 orang lah yang dapat nilai A, ya kan? Yang lainnya Ibu kasih nilai apa ini? Nilai D lah kayak gitu, ya kan? Ya gimana? Masa buku aja pun nggak bisa beli, ya? Atau nggak bisa beli, pinjam minimal ya, pinjam sama senior atau pinjam sama rekan, ya, rekan-rekan jawab kalian lah, gitu ya. Bisa ya dipahamin ya?
Ya, jadi Ibu harapkan minggu depan itu semua udah menunjukkan bukunya ya. Semua udah menunjukkan buku metode penelitian hukum. Ibu nggak mau tahu lah, mau di jalan, mau di apa, yang jelas hari Sabtu 5:30 ya kan? Kan Ibu bilang hari Sabtu 5:30. Kalaupun lagi di jalan ya, minggir sebentar ya, tunjukkan ini Bu, habis itu off-kan lagi. Ibu kan nggak maksa ya, off-kan on terus video nggak apa-apa. Tapi jangan ada alasan lagi di jalan Bu, lagi ini, tunjukkan dulu bukunya mana. Itu kan tanda kalian peduli dengan mata kuliah ini ya kan? Oke ya, jadi minggu depan Ibu cek lagi, bagi yang nggak punya Ibu tandain ya, nggak akan Ibu kasih nilai A lah kayak gitu. Aja pun nggak bisa beli, atau pinjam, atau kalau memang nggak ada uang Bu, pandemi, fotokopi lah minimal ya. Fotokopi buku teman yang ada, difotokopi dalam bentuk buku ya, untuk meminimalisir uang mungkin ya. Ya, difotokopi lah ya. Buku temennya yang udah beli gitu. Jadi kalian punya dan baca gitu ya. Jangan nggak kalian baca ya kan? Iya betul. Ya. Mana tadi share screen-nya? Wah, udah ketutup Ibu ini. Nah, kita lanjutkan tambah share screen lah ya. Jadi kita kembali lagi pada metode penelitian hukum empiris ya. Metode ini banyak digunakan oleh mahasiswa saat ini, Ibu lihat ya. Kenapa banyak? Karena memang untuk sidang meja hijau ya, kita secara teknis lapangan lah. Kalau dia sidang meja hijau ya, itu memang lebih enak atau lebih gampang itu mempertahankan bentuk penelitian yang dia itu empiris. Jadi Ibu nggak ngajari kalian biar nggak normatif gitu, enggak ya. Cuma memang secara sidang meja hijau di lapangan ya, di pengalaman-pengalaman Ibu, kalau kita sudah pakai data empiris ya, dosen nggak bisa bantah gitu ya. Misalnya data penelitian tentang narapidana itu sekian, yang kabur sekian, ternyata terjadi bagaimana proses atau cara-cara para sipir itu untuk meminimalisir tahanan yang kabur gitu kan. Jadi itu nggak bisa dibantah gitu sama dosen penguji ya. Kenapa? Karena memang ya seperti itulah kondisi lapangan. Ada narapidana sekian, fasilitas cuma sekian, ya kan, sipir penjaranya hanya sekian, peraturannya seperti ini gitu. Nah, jadi memang kalau yang dia penelitian lapangan itu dia sulit dosen-dosen penguji untuk bisa membantu menguji dengan benar-benar nggak mungkin seperti itu gitu ya, atau kamu salah, itu nggak mungkin ya, karena kita punya data lapangan ya. Nah, kalau dia penelitian normatif tetap bagus ya, bagus kalian kaji, tetapi dengan catatan kalau kalian mengkaji penelitian hukum normatif itu benar-benar harus menguasai substansi atau isu hukum yang mau kalian angkat ya. Misalnya tentang mau mengangkat tentang hukum lingkungan ya, benar-benar dikuasai secara normatif, pasal-pasalnya, asas-asasnya ya kan. Kemudian sejarahnya hukum lingkungan itu seperti apa ya. Kemudian bagaimana peraturan itu bisa diterapkan di dalam sebuah kasus hukum lingkungan, itu harus kita kuasai walaupun kita itu normatif gitu. Jadi tetap harus menguasai yang namanya empirisnya ya. Karena kan kalau hanya sebatas asas, sebatas norma, kemudian bagaimana eksekusi hukum itu di lapangan, itu kan dosen-dosen itu tetap ingin tahu gitu ya. Bagaimana sih penerapannya? Nah, itulah di efektivitas tadi itu ya. Penerapan hukum lingkungan ini seperti apa sih gitu di lapangan, atau seperti apa sih di sebuah putusan hukum ya, putusan hakim terkait dengan hukum lingkungan. Jadi normatif bagus ya. Artinya kalau kalian mengangkat penelitian tentang hukum normatif ya, maka kalian dengan tidak langsung akan menjadi pakar ya, pakar dalam isu hukum yang kalian angkat. Contohnya hukum lingkungan tadi. Kalian tahu sejarahnya, kalian tahu asasnya, kalian tahu teorinya, kalian tahu peraturannya, dan kalian tahu bagaimana efektivitasnya. Seperti itulah kalian normatif ya.
Ya, jadi memang orang-orang yang melakukan penelitian hukum normatif itu benar-benar dia pakar ya. Artinya dia pasti harus rajin dan pasti dia harus memumpuni untuk paham dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia tulis seperti itu. Nah, masalahnya kita sanggup nggak gitu ya kan sebagai mahasiswa yang bisa mengetahui mulai dari filosofi ya sampai dengan bagaimana eksekusi di lapangan terkait dengan aturan hukum tersebut. Jadi beratnya itu di situ gitu. Memang para sarjana hukum zaman dulu itu banyak yang normatif mereka. Kenapa? Karena seperti itu hukum itu emang harus kita tahu dari filosofinya sampai ke eksekusinya. Ya. Hanya saja kan mahasiswa kita saat ini kan mungkin banyak keterbatasan ya. Artinya misalnya kita membahas tentang hukum lingkungan tadi. Bisa jadi kita tuh nggak tahu filosofinya itu seperti apa ya, sejarah hukumnya itu seperti apa. Jadi yang kita tahu mungkin hanya bagaimana efektivitas hukum lingkungan itu di lapangan. Ya. Itu pun tidak apa-apa gitu, tetap bisa melakukan penelitian yang dinamakan dengan penelitian hukum sosiologis empiris. Ya. Tetap kalau dia penelitian hukum sosiologis empiris itu juga nggak hanya efektivitas, kita juga harus punya data. Makanya Ibu bilang tadi kan, kalau dia penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu menggunakan data primer. Ya. Jadi hukum lingkungan yang tadi kita angkat, ya judulnya itu bagaimana hukum lingkungan itu bisa diterapkan di dalam sebuah putusan atau adakah putusan yang dianggap tidak berkeadilan ya dalam sebuah putusan hakim. Nah, bagaimana kita mengkajinya? Dan kita juga harus bisa mencari siapa sih hakimnya gitu. Kalau dia ambil penelitian empiris ya, hakimnya itu siapa sih yang memutus kasus hukum lingkungan ini gitu. Ya. Misalnya mungkin kerana pidana jarang ya untuk hukum lingkungan kecuali kalau mungkin dia komisarisnya atau direksi yang terjerat. Kalau korporasi belum ada Ibu Rasa untuk hukum lingkungan. Misalnya dia secara administrasi dulu lah terkait dengan pembekuan izin operasi daripada sebuah public apps gitu. Nah, kita mau bahas itu bagaimana sih efektivitas hukum lingkungan itu membekukan PTX karena kesalahannya misalnya pembuangan limbah ya. Kita kalau menggunakan penelitian hukum sosiologis empiris maka kita harus bisa mencari tahu dengan cara mewawancarai hakimnya, ya, mewawancarai bidang lingkungan hidupnya, dan bahkan kalau bisa juga kita mencari tahu dari data-data di PTX-nya, PTX yang dibukukan tadi seperti apa kronologinya. Jadi itu ada kalau dia yang empiris, ya. Nah kalau kalian cari normatif, dia mulai dari filosofi, ya, sampai dengan eksekusi pembekuan dari izin PTX tadi itu harus kalian dapat gitu. Tetapi tidak sepenuhnya pada kronologi pembekuan. Nah, itu mainannya di pada empiris. Bagaimana bisa terjadi kronologi pembekuan izin itu di si empiris. Tapi kalau dia normatif lebih kepada filosofi sampai bagaimana bisa terjadi pembekuan izin pada PTX tersebut gitu ya. Nah, jadi saran Ibu sih kalau kalian rajin ya dan memiliki semangat untuk menjadi pakar dari sesuatu ilmu hukum, maka ambillah penelitian hukum normatif. Ya. Pelajari filosofinya. Karena kalau kita ada rezeki, ya kalian ada rezeki, saya ada rezeki, bisa ambil S3, doktor, ya bahkan kalau bisa profesor, itu kita kajian-kajian yang kita bahas di dalam perkuliahan itu bukan lagi seperti ini deh. Bukan tentang hukum pidana ya, bukan tentang hukum perdata lagi, tetapi kalau kita udah ngambil kajiannya itu adalah S3, doktor ya, doktor dalam bidang ilmu hukum, maka ya yang kita bahas di dalam perkuliahan itu adalah makna daripada filosofi ya. Jadi lebih bermain kepada bagaimana filosofi daripada hukum ini, bagaimana teori-teorinya, bagaimana pembaharuan hukumnya. Ya, bagaimana teori ini bisa dia masuk ke dalam sebuah aturan hukum dan khususnya tentang filosofi, filsafat hukum. Ya. Jadi kalau kita yang mau ngambil atau kalian nanti ada rezeki ya mau ngambil S3, maka mata kuliah kalian itu banyak berkaitan tentang filsafat hukum. Ya. Jadi memang harus belajar dengan membaca buku hukum. Ya. Itu ya.
Dan kalau kalian mau ngambil disertasi juga konsep atau isu hukum yang akan kalian bahas dalam disertasi kalian itu adalah tentang filsafat atau tentang asas atau teori hukum. Ya. Jadi misalnya membahas tentang sebuah konsep apa yang mau kalian bahas? Misalnya tentang konsep asas legalitas ya, tentang asas legalitas itu dibahas. Bahas mulai dari filosofi sampai dengan bagaimana asas tersebut bermakna atau asas tersebut dia bermanfaat untuk masyarakat ya, artinya eksekusi hukumnya seperti apa. Itu jadi kalau tataran skripsi mungkin masih tentang bagaimana misalnya permasalahan dua preposisi hukum ya kan, yang ingin diangkat menjadi sebuah solusi ya, bagaimana misalnya ada dua kondisi preposisi hukum yang berbenturan, bagaimana ini dijadikan solusi kalau deskripsi. Kalau dia disertasi ya ke S3 nanti lebih pada filsafat hukumnya ya. Jadi kalau dibilang nanti ngantuk Bu ngambil S3, sebenarnya enggak. Semakin kita belajar filsafat hukum itu semakin kita itu jadi seorang pakar hukum yang benar-benar paham. Seperti misalnya asas ultimum remedium ya. Asas hukum pidana itu ultimum remedium, upaya terakhir ya. Jadi kita paham bahwasanya hukum pidana itu dia digunakan memang ultimum remedium, upaya paling terakhir gitu. Bukan hukum pidana itu menjadi hukum yang pertama dipakai. Kenapa? Karena alasannya hukum pidana itu dia berisi penderitaan ya. Karena apa? Adanya hukuman penjara dan hukuman mati ya. Jadi dia upaya terakhir. Makanya kalau bisa dilakukan dulu secara administrasi negara ya, lakukan. Kalau tidak bisa dengan perdata, kalau tidak bisa dengan perdata baru dia dengan menggunakan pidana. Seperti itu ya. Konsep asas ultimum remedium itu. Jadi yang seperti itu dibahas di dalam S3 ya, kalau kalian bersemangat untuk ngambil S3, dan kalau kalian ngambil disertasi itu seperti itu gitu ya. Yang banyak dikaji itu tentang asas dan tentang filsafat hukum. Jauh kali ya Ibu bahas disertasi ya, tapi nggak apa-apa, ini kan ilmu ya, jadi artinya perbandingan. Kalau kalian ngambil penelitian hukum normatif nanti untuk skripsi itu bagus, tetapi harus mulai dari sekarang dibaca ya, dibaca ide-ide penelitiannya itu apa, dibaca dari sekarang. Tetapi kalau kalian mau ngambil empiris, maka siapkanlah lokasi penelitian kalian ya. Siapkan lokasi penelitian. Saya mau meneliti di mana? Misalnya di PLN ya, maka dia bekerja di PLN ya, maka teliti saja yang ada permasalahannya di PLN tersebut apa. Itu untuk penelitian hukum empiris sosiologis. Seperti itu mungkin ya. Baik, karena limit waktu kita tinggal 6 menit, Ibu berikan waktu untuk tanya jawab mungkin ya. Untuk penelitian sosiologis empiris ini, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan tentang penelitian hukum normatif, silakan. Penelitian hukum empiris ya. Jadi untuk penelitian hukum normatif Ibu anggap udah paham ya. Penelitian hukum empiris mungkin hari ini dan minggu depan ya. Minggu depan tetap masih penelitian hukum empiris ya. Jadi dibaca ya, buat yang udah punya buku, baca tentang penelitian hukum empiris, sosiologis empiris itu apa ya. Nah, setelah minggu depan penelitian hukum sosiologis empiris, Ibu nggak tahu apakah UTS atau kita masih materi ya. Kalau misalnya masih materi, kita akan bahas tentang isu hukum ya. Jadi dicatat. Setelah penelitian hukum sosiologis empiris, tema kita adalah tentang isu hukum dalam penelitian. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Pas semua Bapak Ibu? Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Tidak ada ya? Ibu anggap paham ya untuk materi hari ini ya. Jadi hari ini kita masih penelitian hukum sosiologis empiris, dan minggu depan juga masih penelitian sosiologis empiris ya. Ya, Bu. Ada Andina, ada yang tanyakan?
Pas ya. Enggak. Dan buku, jangan lupa ya, dibeli. Kalau nggak kalian fotokopi lah untuk menghemat dana kalian ya. Dan baca penelitian hukum empiris sosiologis. Ibu harapkan dibaca. Jadi kalau Ibu nanti bertanya, ada yang mau bertanya, semoga ada ya. Jadi kita ada interaktifnya gitu. Kalau Ibu aja yang ngomong terus, nanti Ibu nggak paham. Kalian ngerti, apa bingung, apa-apa Ibu nggak ngerti gitu ya. Jadi masih tentang penelitian hukum sosiologis empiris. Dan minggu depannya kalau tidak UTS, kita akan lanjutkan dengan isu hukum penelitian ya. Oke, baik, karena tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi ya, mungkin Ibu akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini tentang penelitian hukum sosiologis empiris. Jadi yang apa ya, masih yang dasar-dasar lah itu Ibu kaji ya, belum lebih mendalam lagi mungkin nanti kalian bingung lagi ya kan kalau Ibu kaji tentang bagaimana menghitung jenis daripada penelitian empiris sosiologis kalau nggak baca bukunya gitu. Jadi Ibu harap baca bukunya ya tentang penelitian hukum sosiologis empiris. Oke, mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini ya. Kita jumpa hari Sabtu depan ya. Untuk absen, Bu. Karena memang Ibu jam 5 masih ada acara ya, biasalah namanya ibu-ibu ya. Ada aja acara. Yang remaja, nggak hanya remaja ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak acara sekarang weekend ya kan. Yang namanya ibu-ibu. Iya, Bu. Ada arisan tadi, jadi itu pun Ibu izin cepat gitu ya. Walaupun pandemi kan kita tetap prokes ya, tetap protokol kesehatan. Oke. Baik Ibu akhiri. Baik Bu. Terima kasih, Bu. Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan beli buku ya. Sekali lagi Ibu bilang beli buku, tunjukkan minggu depan. Oke ya. Judulnya apa, Bu? Siap Bu. Baik Ya, Bu. baik. Buku judulnya, Bu. Kalian kalau iya cepat kali menjawab ya. Coba kalau bertanya ditutup semua videonya ya kan. Ini pas lampu merah, Bu. Baik ya Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini dengan ucapan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu.